kasratul hazan wal ham. Banyaknya perhatian, kasratul hazan wal ham. Banyaknya prihatin dengan sesuatu yang akan datang dan sesuatu yang berlalu. Ini cara pandang beda ulama beda. Tentu makna daripada apa itu susah di sini ini susah akhirat, bukan susah dunia. Kalau beliau nggak mungkin dunia. Jangankan beliau, dari sekelas saya saja nggak mikir nanti gimana, nanti santri makan apa, nggak pernah. Mati kan kalau belum waktunya mati ya nggak mati. Lama. Jadi kalau Rasulullah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, nyusai perkara yang akan datang dan nyusai perkara yang berlalu. Ini dunia, urusan dunia. Tapi mana di sini kasratul hazan wal ham, ini nyusai urusan akhirat. Kullama tadakkarul mauta wa sakarati. Mereka itu susah banget di saat ingat akan kematian, ingat akan sakaratil maut. Kenapa? Khaufa su'il khotimati, beliau khawatir su'il khotimah. Gak ada jaminan, walaupun kita ini adalah min ahli ibadah, gak ada jaminan kita orang ini termasuk min husnil khotimah apa tidak, gak ada jaminan. Kalau tidak mendapatkan rahmat dan fadlnya Allah, nggak mungkin terjadi. Sehingga jangan merasa aman. Jangan merasa aman hatta tazalzala, sehingga tergoncang uquluhum, akal-akal mereka, min syiddatil alami, saking apa itu sangat sakitnya di waktu membayangkan kematian seseorang. Tidak ada penyakit, tidak ada sakit yang paling parah melebihi sakaratil maut. Sakaratil maut itu, nyawa itu kalau dilepas dari organ tubuh manusia, seperti organ tubuhnya dipasang duri-duri. Dipasang duri-duri semua, lalu durinya ditarik. Lebih sakit daripada dicacah-cacah dari kaki kita. Nyawa itu kalau terlepas dari sini, baru keluar sedikit aja, panasnya minta ampun. Kenapa orang itu kalau mati itu nggak bisa ngomong? Itu saking sakitnya. Kalau ada orang sakit kok isi jerit-jerit, ya berarti jenak itu. Dia masih bisa bersuara. Kalau sakitnya parah, mereka nggak akan bersuara. Paling gitu ya, pada akhirnya terlepas nyawanya. Siapapun orangnya, walaupun beliau seorang ulama, walaupun beliau seorang aulia, sama. Dan ini adalah amal manusia yang terakhir. Waqad kana Ka'b bin al-Ahbar, Ka'b al-Ahbar yaqul, lamma atal Bashir ila Yaqub alaihi salam, qala Yaqub ma indi syai' ukafi'uka bih, walakin hawwana Allah alaik sakaratil maut. Di waktu apa itu Bashir datang ke tempatnya Nabiullah Yaqub alaihi salam, Nabi Yaqub mengatakan ma indi syai', aku tidak punya apa-apa, ukafi'uka, yang bisa mencukupimu. Walakin hanallah alaik, yang saya miliki hanya sebuah doa, semoga Allah memudahkan kepadamu di waktu sakaratil maut. Ini bukti bahwasanya sakaratil maut ini sebuah penyakit atau sebuah sakit yang luar biasa. Seperti dicacah-cacah. Jadi seumpamanya ada orang ini tangannya itu di pakai bendu atau pakai pisau atau pakai apa? Pakai
pakai golok. Cus. Ini baru keluar sedikit itu. Terus keluar sedikit. Terus sehingga orang-orang yang organ tubuhnya penuh dengan dosa. Halah. Wes. Sakitnya minta ampun. Banyak ulama mengatakan amal yang paling terakhir yang dilakukan oleh seorang hamba adalah ridho ikhlas di waktu sakaratil maut. Ridho ikhlas di waktu nyawa terlepas dari organ tubuhnya. Tidak ada seorang mukmin yang terlepas nyawanya dicabut malaikat dengan sedikit demi sedikit kecuali di balik rontoknya nyawa. Tidak hanya sekedar rontoknya nyawa saja, tapi dosanya juga rontok dengan syarat mukmin. Jadi jangan pernah takut dengan kematian, karena mati itu adalah merontokkan dosa. Sakit dan tidaknya seseorang tergantung amalnya. Kalau amalnya buruk, maka terlepasnya boleh sulit. Kalau amalnya baik, insya Allah. Jangankan mereka-mereka yang buruk, yang baik saja sulit. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan hati, ada hubungannya dengan akal, ada hubungannya dengan keadaan. Bagaimana Anda menerima keadaan yang terjadi yang dari Allah Subhanahu wa taala? Ridho apa enggak? Ikhlas apa enggak? Kadang-kadang kamu enggak punya uang tergejolak. Malah kadang-kadang minta bantuan. Ojo. Walaupun kamu punya pondok, enggak usah, diam aja. Untuk apa? Saya belum punya majlis taklim, apa harus punya majlis taklim? Musola-musola, masjid-masjid banyak yang kotong dong. Ini kita coba datang ke musola-musola masjid kotong semua atau? Lah yo ngapain? Jangan gitu, biasa gitu. Ustaz, anak ibu saya nggak bisa belanja lapo. Saya tadi loh ke rumah sakit dan nggak punya uang loh ya. Gak punya uang, tidak pengen keluar, malah ono tamu. Saya itu kalau ada tamu bisa nyangoni, memberi makan kalau ada makanan. Kalau tadi kan nggak ada makanan nggak bisa. Tidaklah ono itu. Saya bisik-bisik sama saya. Pada akhirnya diberikan ke saya. Lalu tak berikan ke tamu. Berangkat. Apa yang terjadi? Belum sempat keluar, belum sempat masuk mobil, Allah sudah mengirimkan uang. Kan? Allah sudah mengirimkan uang, saya kan bisa menyusuli 100.000 dan saya bisa sedekah lagi. Setelah itu ya habis. Habisnya di waktu saya naik mobil, habis ya selesai, selamat tinggal. Nah, yang yakin itu Allah itu kamu. Ilane nanti sore buka apa? Buka batu. Buka batu diberi es menjadi es batu. Kamu itu nggak usah terlalu pusing dengan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Rizki manusia itu sudah dijamin. Jangankan kita sudah diberi akal sama Allah, diberi organ tubuh yang sempurna. Itu loh ada seekor semut. Semut itu baru jalan-jalan naik ke koper. Dilelelah kopernya dilebokno mobil. Coba kemudian semutnya ngumpet di dalam koper itu. Ngumpet deh. Dilelelah ono majikane nyerapi koper, langsung anslep masuk di dalam lubangan. Sleting, resleting. Rest area. Masuk seret mumpet semutnya. Khawatir kalau dibunuh sama majikan. Mumpet inte-inte. Dibawa mobil. Apa yang terjadi? Dibawa ke pesawat. Nyampe di pesawat, turun di King Abdul Aziz. Masya Allah. Naik taksi menuju ke Mekah. Coba. Ini semut sendirian
Padahal umurnya baru 1 minggu hidup. Bapak ibunya ketinggalan di Jawa. Coba saudaranya Pak D, Pak Lek, kabeh tidak kenal semua. Kebetulan semutnya juga lupa bawa dompet. Coba. Ya bawa apa-apa. Apakah semut menangis meronta? Enggak. Nyampe di hotel, kopernya dibuka, semut keluar dalam keadaan lapar. Dileleh ana roti ceblok. Makan roti, kenyang dia, bahkan masih sisa banyak. Semutnya naik di pakaiannya itu, majikannya tadi naik, dileleh, digowo, ikut ke Mekah, ke Ka'bah, ikut tawaf, ikut sa'i, ikut umrah. Luar biasa kan? Menangis. Asrama. Ini semut yang tidak punya akal, itu saja. Ayam tentrem. Kamu yang dititipi oleh Allah akal. Lah kok gejolak itu. Jangan gejolak. Sesuatu yang sudah dijamin sama Allah harus tenang. Gak usah gejolak. Santai aja. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha segala-galanya. Paham? Besok ini ada tamu banyak ini. Tolong nanti apa? Kamar-kamar dibersihin semua, itu toilet, cuma sini kamar-kamar semuanya ya. Wih ya, itu kemprong itu. Saya itu paling ingin sih nanti kemprong. Susu wajib ditata yang rapi, terus ini dicat itu, terus itu kamar cat. Ini dicatin semua, lucu. San. Itu ada uang kotak amal itu diambil. Beli cat paling murah aja. Ya cat sing ono adae kuwi ngono. Kuwi pati kanji. Ini dicatin semua biar rapi. Iya ono wong wedok welik pedhaan langsung ketok sangar kaya barongan. Jadi apa itu? Kematian itu adalah sebuah amal paling terakhirnya orang mukmin. Al-maut kafarah lidzunubil mukmin. Kematian itu melebur dosa-dosanya orang mukmin. Makanya orang mukmin itu senang dengan matinya. Beratnya hidup, rekosonya hidup, semrawutnya hidup, itu yang asli penghiburan dosa. Harus senang. Tapi apabila kita ini benar-benar mukmin, masya Allah, enak, nyaman, lah nanti malam buatkan di situ lah, di masjid ora pantes ya. Kalau santri tampil besok tampil di masjid, ya bagaimana? Dia lu ada di depan Allah, tahu lah, dibuatkan siaran nanti malam, oke lah. Jadi besok kalau ada tamu itu lihat ini tempat itu membuat acara jajakan, membuat acara kolnya Gusti. Kenapa Ustaz Gani hadir ya? Bagian yang bagus lah ya. Nanti kalau butuh bang ngomong sama si Hasan. Ini bos di bos ini. Hasan saya. Itu ada uang jadi kotak amal yang rapi yang bagus, alhamdulillah kita tayang rapi. Jadi kegiatan besok jadi ada tamu terus tata rapi, alhamdulillah. Nanti malam kan sekarang ngeleh nih. Wa min akhlaqihim, di antara akhlaknya orang-orang terdahulu adalah an-nazar ila dunya bi ainil i'tibar,
Beliau melihat dunia ini bi'ainil itibari, dengan pandangan itibar. La bi'ainil mahabbah laha wa syahwatiha, tidak dengan pandangan cinta. Karena dunia ini hanya tempat nyandar, hanya tempat untuk berhenti sejenak. Sebentar lagi kita akan melanjutkan ke sebuah alam yang lebih lama daripada ini, yaitu alam akhirat. Makanya di dunia ini gak usah gitu. Kalau nyandar ya ala kadar nyandar kita. Gunakan dunia ala kadarnya saja. Jangan dinikmati. Jangan dinikmati. Apapun bentuknya, makanan ala kadar untuk menghilangkan lemahnya tubuh. Kalau tidak makan masih kuat, tidak masalah ya Pak. Menggunakan harta ala kadar kebutuhan. Kalau nggak butuh jangan menguasai. Biar banyak, biar hartanya banyak, biar mobilnya banyak, ngopo itu ya setan. Jangan gitu. Apa itu yang dititipkan oleh Allah kepada kita, udah dinikmati. Tidak harus kaya, tidak harus miskin, tidak harus sehat, tidak harus sakit. Udah apa yang ada dinikmati. Karena dunia ini adalah halul itibar. Dunia ini hanya tempat mengambil ibarat. Sebuah nyandar. Sebentar lagi kita akan melanjutkan kepergian kita di alam akhirat yang lama banget. Hidup di saat bersama diri kita, pilihkan yang terbaik. Ngomong yang baik, berpikir yang baik, pendengaran yang baik, habiskan waktu-waktu untuk kebaikan. Begitu juga di saat kita kumpul sama orang, pilihkan orang lain yang terbaik, dengarkan curhatan-curhatan mereka. Kalau punya uang, sedekahi. Kalau punya masalah, selesaikan masalahnya. Kalau punya hutang, selesaikan hutangnya. Bahkan apabila mereka senang sama kamu, apabila kamu cocok, lepas aja dulu. Nah, cocok ya, cocok aja. Kalau kamu timbul cocok, silakan berikan. Kalau nggak cocok, jangan. Oh, hidup ini pilihan, loh, betul? Nah, hidup ini pilihan. Kalau hidup pilihan, yang milih yang baik dong. Masa milih yang jelek? Yang enak, yang nyaman. Dan hidup ini nggak lama. Itu perlu digaris baik-baik itu. Hidup ini tidak lama. Usahakan untuk mengalah. Jangan menang-menangan. Orang mukmin yang benar-benar mukmin, mereka akan memilih hidup rekoso, bukan hidup yang leha-leha, bukan hidup yang anggur-angguran, bukan hidup yang makan enak-enak, bukan hidup yang hanya main perempuan, main lelaki, enggak. Tidak seperti itu. Tidur mereka benar-benar dibutuhkan. Di meposo, akhirnya berhasil turun. Tangi ngaji, juga terus turun meneh. Sini, akan dulu. Kedatangan musibah senang, kedatangan kesemrawutan hidup senang, kedatangan kefakiran senang. Dihina orang, ya senang, bahkan bersyukur. Kalau ada orang yang menghina, mencaci maki, bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena di balik hinaan orang ada nikmat yang telah dititipkan oleh Allah. Seumpamanya kita ini termasuk orang-orang yang bangkrut atau orang-orang jelek, aku yakin tidak ada orang tidak. Anak ini mau menghina kan, ada orang yang menjatuhkan kamu kan, karena kamu posisinya di atas. Bagaimana kalau posisi kamu di bawah? Kamu tuh nggak bisa menghina. Bagaimana bisa menghina orangnya sudah di bawah? Pengen enak ini, paham malah, pengen hebat lah. Kakakmu mana lah? Kakak perempuanmu.
Di rumah. Ngapain di rumah? Hah? Belajar apa? Hah? Belajar online. Gak apa-apa. Yang penting jangan ganggu. Alhamdulillah. Kamu jangan menyerah. Oke? Jangan menghadapkan kiriman. Dikirimin monggo enggak apa-apa. Ini semuanya. Sangat itu. Dengerin. Setahu saya, semua wali santri yang membutuhkan anak rata-rata itu ekonominya itu menengah ke bawah. Oke, aja itu rata-rata. Dan rata-rata mentelantarkan kamu. Setahu saya, kalau kamu benar-benar calon ulama, calon kiai, pasti ayah ibumu mentelantarkan kamu. Pasti. Dapat tahu tanggung jawab. Nah kalau ayah kiriman pasti kirim. Waktunya kiriman kamu gak dikirimi. Bareng dikirimi kiriman sendiri. Padahal bapakmu, ibumu nak cing-cing ning mall, jalan-jalan di Ramayana, tak beludunan tak sekian juta. Bareng ini kowe itu kalau kata saya udah. Ibrit paling 500.000, paling banter tak juta. Ibrit 1 juta, bagus sebulan. Si cantik itu Wahing gitu, 5 juta. Nanti keluar di pasar sebentar habis berapa ya? 3.500.000. Semoga hidup kita diberkahikan Allah.